Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Yanto Multimedia Education. Pada video ini saya akan melanjutkan dari video yang part 3 kemarin. Kemarin kita sudah mengisi tentang sumber pendanaan, pengembangan, dan operasional. Kita masuk ke percetakan atau kita cetak dari hasil pengisiannya kita. Kita masuk ke menu print. Nah, di sini akan tampilan seperti ini. Kita nanti akan mencetak rencana kerja jangka menengah atau RKJM periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Nah, di sini kita tidak bisa langsung melakukan cetak atau langsung Ctrl P. Tapi di sini kita harus melengkapi dulu beberapa hal. Yang pertama di sini kita harus memasukkan dari foto dari lembaganya untuk dibuat sampul. Terus kemudian kita geser ke bawah. Nah, untuk lembar penetapannya sudah jelas. Nah, ini kalau misalkan tulisannya nggak kelihatan, ini bisa diperkecil seperti itu. Terus nip-nipnya ini double, mungkin tadi di penginputan datanya kurang benar. Kata pengantarnya sudah jelas, daftar isi sudah jelas juga. Kita masuk ke yang ini, kita geser ke kanan. Kita masuk ke bab 1, kita lihat bab 1-nya sudah lengkap sekali, kita tidak perlu menambahi. Nah, di sini ada bab 2, ini ada yang kolom warna oranye. Nah, kolom yang warna oranye lah ini yang akan kita isi. Di sini ada NSM dan yayasan yang menaungi. Di sini yang warna oranye kita isi. Terus di sini ada nama-nama dari pendidiknya, silakan diisi datanya, terus data peserta didik, visi dan misi madrasahnya, tujuan madrasahnya, silakan diisi yang warna oranye ini secara manual, tinggal diketik saja. Nah, seperti itu. Kalau terisi nanti warna oranye akan hilang. Terus kemudian bab 3 itu ada profil madrasah berdasarkan 5 budaya, ini sudah terisi dari aplikasi yang kita inputkan di awal tadi. Nah, sekarang kita masuk ke yang bab keempat. Di sini ada rencana kerja jangka menengah. Ini langsung diklik saja. Diklik saja. Nanti kita akan tertuju ke RKJM-nya. Nah, seperti ini. Kita akan tuju RKJM yang bab keempat. Ini tinggal kita print saja. Nah, Ctrl P seperti itu. Kita kembali. Nah, ini ada lengkap sekali. Kita kembali dulu ke pendanaan di print. Nah, kita geser ke bawah lagi. Nah, selain ada rencana kerja menengah, akan ada rencana pendanaan madrasah periode 2021 sampai 2024. Ini silahkan diklik di sini saja, nanti akan secara otomatis dan silahkan di print. Langsung di Ctrl P. Itu. Nah, setelah kita melakukan pencetakan di RKJM-nya, yang ini tadi RKJM-nya, kita masuk ke menu berikutnya yaitu di menu RKTM atau rencana kerja tahunan madrasah. Nah, kita masuk ke menu jadwal kerja. Nah, ini dia sistemnya lebih spesifik. Kalau yang awal tadi yang 4 tahunan kan dia langsung di semester 1 atau semester 2 gitu saja. Kalau yang untuk tahunan itu dia langsung ada semester 1 itu bulan 1 sampai 6, semester 1 bulan 7 sampai 12 dan semester 2-nya bulan 1 sampai 6. Jadi, ini misalkan di sini penyusunan bagian tugas gurunya, jadwal pelajaran ini dilaksanakan di semester 1 di bulan 7. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi dari madrasahnya. Kalau di sini kan tadi saya nyetingnya itu adalah untuk penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran kan dilaksanakan di semester 1 di awal. Makanya saya nyetingnya itu saya X-nya di bulan 7. Jadi seperti itu ngisinya. Jadi disesuaikan dengan yang 4 tahunan. Jadi misalkan penyusunan program semester, ini saya juga misalkan saya adakan di semester 1 di bulan 7. Saya coba isi X. Nah, seperti itu. Jadi silahkan diisi saja. Di sini silahkan dipilih pelaksanaan kegiatannya itu
di semester 1 atau di semester 2, terus pelaksanaannya itu di bulan berapa, silahkan dipilih saja. Ini untuk pengisian di rencana kerja tahunan madrasah, silahkan diisi sampai ke bawah. Kita kembali ke menu utamanya. Setelah kita melakukan pengisian di jadwal kerja, kita masuk ke dana tahunan. Kita coba klik. Nah, untuk dana tahunnya diperhatikan di sini untuk yang penyusunan bagian tugas guru ini tidak bisa diedit, terus rencana biayanya ini juga tidak bisa karena rencana biaya ini tersetting dari yang awal kita tadi. Nah, terus di sini kita sumber pendanaannya kita pilih dari mana. Nah, karena sumber pendanaannya kan tadi saya ngisinya kan hanya di pos pusat saja, untuk yang lainnya kan tidak memperoleh. Makanya di sini saya tulis saja 1.500.000 seperti ini. Jadi rencana biayanya berapa harus diisinya di sini juga sama dengan rencana biayanya. Jadi rencana biaya 1.500.000 itu diambilkan dari dananya apa. Nah, itu harus diisi di sini. Nah, karena saya dananya hanya dana pos pusat, maka saya menulisnya di pos pusat saja. Untuk yang belakangnya tidak perlu saya isi. Nah, di sini ada totalnya hanya 1.500.000. Jadi cara mengisinya seperti itu. Jadi misalkan yang biayanya ini setelah kita isi di sumber pendanaan, nah tinggal kita pengalokasiannya, dananya itu diambil dari mana, itu mengisinya di sini. Silahkan diisi sampai ke bawah, kita lihat sampai ke bawah. Sampai ke bawah kita lihat di sini ada belanja langsung yaitu 7.500.000, ini pembayaran honorarium bulanan. Nah, ini juga sama saja, kita tulis saja di sini 7.500.000 seperti itu. Karena ngambilnya dari dana bos pusat. Ini pembelian ATK, kita coba isi saja di sini misalkan 1.500.000. Nah, seperti itu. Silahkan diisi dari atas sampai bawah secara lengkap. Di sini ada total pengembangannya. Di sini ada juga selisihnya juga. Nah, sama seperti tadi, selisihnya kalau bisa harus sangat minim sekali. Itu untuk rencana biaya dan sumber pendanaan. Jadi yang bisa diisi hanya kolom yang warna putih yang sebelah kanan dari pos pusat sampai usaha madrasah. Kita kembali ke menu utama lagi. Kita masuk ke LKT, kita cek. Nah, LKT-nya itu adalah laporan kegiatan tahunan. Ini yang sudah terrealisasi. Nah, misalkan di sini untuk penyusunan bagian tugas guru kan tadi biayanya adalah 1.500.000. Misalkan dia itu hanya terrealisasi misalkan 1 juta. Nah, seperti itu. Jadi sini akan pencapaiannya 67% dan kesenjangannya atau yang tidak teralokasi 33%. Nah, di sini bisa dituliskan, bisa diisi. Misalnya kan penyebabnya apa dan tindak lanjutnya apa dan alasan atau keterangannya apa, bisa diisikan. Jadi misalkan pas waktu itu penyebabnya misalkan gurunya ada yang mengundurkan diri atau apa juga bisa ditulis di sini. Dan tindak lanjutnya apa? Misalkan tindak lanjutnya apa namanya, menerima pendaftaran guru lagi. Seperti itu. Jadi untuk yang laporan kegiatan tahunan madrasah yang diisi itu hanya realisasinya saja. Ini disesuaikan dengan kondisi realnya. Jadi rencana biaya sama realisasinya itu apakah sama apa tidak. Kalau memang realisasinya itu lebih besar dari rencana biaya, ya ditulis saja. Terus kemudian silahkan diberikan alasannya yang ada di samping kanannya, yaitu di penyebab, tingkat lanjut, dan alasan keterangan. Itu silahkan diisi sampai ke bawah semuanya. Untuk ini diabaikan saja. Silahkan diisi sampai ke bawah. Ini honorariumnya yang tadi saya isi 7.500.000. Nah, misalkan ini realisasinya oke, sama, berarti kita tulis saja 7.500.000 seperti itu. Nah, berarti di sini nanti angkanya adalah angka 1 dari capaiannya.
silakan diisi sampai ke bawah sesuai dengan keadaan dari real madrasahnya. Kita kembali ke menu lagi. Nah, mungkin itu untuk yang pengisian di RKT atau rencana kerja tahunan, di jadwal kerjanya, terus dana tahunan dan RKT-nya. Mungkin kita sambung ke video part berikutnya. Terima kasih, semoga bisa memberikan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.